Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik. Tapi lu pasti nggak percaya kan kalau kita bilang menarik karena kalau dari judulnya Is the Bible Still Relevant? Kelihatannya kayaknya ini udah sesuatu yang biasa banget gitu ya untuk kita diskusiin. Nah, tapi hari ini aku sama Kitlin kita bakal coba untuk kupas juga dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda karena buat kita pun pertanyaan is the Bible still relevant ini juga sebuah pertanyaan yang memang kalau kita lihat at the surface kayaknya udah sering gitu untuk kita tanya, tapi sebenarnya ini pertanyaannya jauh lebih dalam loh. Bahkan kalian semua yang tanya pertanyaan ini sebenarnya kalian actually lagi nanya sebuah pertanyaan yang dalam loh. Tapi kita coba lihat ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama doa yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa sama-sama belajar Tuhan tentang firman-Mu. Hari ini kami akan belajar apakah the Bible is still relevant dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus juga yang reveal to us Lord. Apa yang Kau mau sampaikan kepada masing-masing dari kami Tuhan. Biarlah bukan Juan, bukan Kitlin Tuhan yang berkata-kata, tapi juga biarlah Engkau Tuhan yang reveal to each and every one of us special Tuhan. Sesuai apa yang kami butuhkan hari ini. Biarlah hari ini kami bisa makin teguh, makin percaya Tuhan kalau the Bible is relevant to our lives, Lord. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, to start, teman-teman tahu ini siapa? Ada namanya di sana, Lee Kuan Yew. Nah, Lee Kuan Yew adalah the founding father of Singapura untuk teman-teman yang belum tahu. Nah, Lee Kuan Yew ini sangat menarik. Lee Kuan Yew itu the founding father of Singapura, di mana saat Singapura waktu itu pertama kali lepas dari Malaysia, Singapura adalah negara yang sangat kecil, sekarang juga masih kecil, tapi dulu mereka sangat miskin, sangat gak ada sumber daya apa-apa, dan situasi mereka sangat susah. Nah, apa yang dilakukan sama Lee Kuan Yew? Yang dilakukan sama Lee Kuan Yew adalah dia mulai memerintah di Singapura dengan apa yang orang lihat seperti tangan besi, kata orang-orang. Dia memerintah dengan ada orang-orang bisa tuduh dia authoritarian atau paternalistik gitu. Tapi sebenarnya niatnya dia ini berbeda teman-teman sama niat yang memang benar-benar untuk mau jadi seseorang yang otoriter. Karena akhirnya ini ada quotes yang dia bilang, we wouldn't be here if we hadn't intervened on very personal matters. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu itu yang dilakukan adalah begitu negaranya muncul, semua laki-laki yang ada di Singapura harus NS, harus national service, which is sama kayak sampai sekarang pun mereka harus national service. Kalau buat kita yang lihat dari luar mungkin kayak, loh, kenapa kamu mempengaruhi kayak interfere with kayak people's life gitu, kayak kenapa semua orang harus diambil 2 tahun dari kehidupannya untuk bisa melakukan national service. Tapi ternyata itu dilakukan karena memang negaranya kecil dan negaranya butuh untuk mempertahankan diri, sehingga mereka butuh laki-laki ini dilatih dan masuk ke army. Nah, habis itu yang dilakukan juga apa yang dilakukan juga, dia mulai waktu itu di Singapura housingnya belum bagus, sehingga banyak yang tinggal di tempat-tempat yang mungkin masih kumuh. Dan akhirnya yang dilakukan adalah, government bikin housing development board, dan mereka bikin perumahan-perumahan mungkin kayak rusun-rusun kali kalau di Indonesia ya, kayak rusun-rusun, dan orang dipaksa mungkin untuk pindah dari rumah mereka yang sebelumnya ke rusun. Dan mungkin nggak semua orang bisa terima teman-teman, nggak semua orang bisa terima, dan mereka waktu itu ya merasa mungkin ya terpaksa gitu ya. Dan ada yang lebih menarik lagi, yang lebih menarik adalah di tengah mereka bikin housing dan rusun-rusun ini, ternyata di setiap rusun itu dibatasi loh jumlah, ada kuotanya berapa etnis tertentu itu boleh berapa persen ada di sana. Nah, mungkin kita kayak, loh, kok lu ngebeda-bedain etnis-etnis? Kok lu mempengaruhi? Terserah aku dong, aku mau hidup di mana? Kenapa kamu batasi berdasarkan etnis aku? Nah, tapi ternyata teman-teman, semua itu dilakukan untuk sebuah tujuan. Semua itu ternyata ada maksud di baliknya,
yang ternyata lebih dalam daripada apa yang cuman kelihatan di permukaan. Ternyata ya bahkan misalnya pemindahan ke rusun supaya supaya rakyatnya bisa hidup di tempat yang bersih, hidup di tempat yang lebih lapang, sehingga misalnya penyakit nggak gampang menyebar, kualitas hidup mereka meningkat. And then kenapa dibatasi etnisnya? Karena supaya negaranya bisa bersatu antar etnisnya dan tidak memisah-misahkan. Jadi dari cerita ini yang mau aku sampaikan adalah ternyata kadang itu ada maksud di balik sesuatu yang kelihatan di luarnya loh. Dan itulah yang sebenarnya paling penting, bukan apa yang ada di luarnya aja, tapi juga maksudnya. Ini sama seperti misalnya waktu orang tua kita jadi sangat strict, dan habis itu ya kita kayak, loh kenapa sih strict banget, nggak sayang ya sama aku. Tapi kan sebenarnya orang tua itu ternyata, oh mereka strict. Nah tergantung ya skala strictnya berapa, tapi ternyata biasanya mereka strict karena mereka sayang dan mereka takut kita kenapa-napa. Nah, ada nggak contohnya di Alkitab teman-teman? Nah ini kan contoh yang baik ya, yang maksud yang ada di baliknya itu baik. Nah kita mau lihat ada nggak yang maksud di baliknya jahat? Ada. Dan ini aku kasih contoh dari Alkitab. Oke, jadi ceritanya orang-orang Farisi datang ke Yesus dan mereka mau nanya Yesus, tapi Alkitab udah catat kalau mereka ternyata bertanya dengan niat memang mau menjerat atau mau trap, mau jebak Yesus gitu. Dan habis itu mereka tanya kayak, Yesus, kami boleh nggak bayar pajak kepada Kaisar? Nah, apakah pertanyaan mereka di sini hanya literally nanya boleh atau enggak bayar pajak kepada Kaisar? Itu yang kelihatan di permukaannya, tapi ternyata di dalamnya, yang kelihatan di dalamnya adalah ternyata Yesus tahu kejahatan hati mereka yang mau jebak Yesus. Dan akhirnya Yesus bilang ya, mengapa kamu mau mencobai aku? Nah, ini contoh yang pertama. And then ada lagi contoh. Mereka pun di pasal sebelumnya mereka pun nanya sama Yesus. Yesus, engkau melakukan hal-hal itu kuasanya dari mana gitu. Dan akhirnya di sini kita bisa lihat kalau ternyata akhirnya Yesus gak mau menjawab mereka. Yesus malah tanya balik, kamu katakan dari mana kuasa baptisannya Yohanes itu? Dari surga atau dari manusia? Kalau kamu nggak bisa jawab yang itu, aku nggak mau jawab ke kamu. Nah, hari ini karena pertanyaan kita adalah, is the Bible still relevant to modern life? Okay, is the Bible still relevant to modern life? Aku ajak teman-teman untuk yuk kita lihat dari angle di mana kadang relevansi itu tuh, sebelum itu kadang pertanyaan kita ini, is the Bible still relevant to modern life ini, ada pertanyaan lagi loh di baliknya, ada maksud lagi loh di baliknya. Apakah kita nanya ini dengan sebuah memang honest seeking gitu, karena aku memang pengen tahu gimana caranya untuk mengapply Bible itu dalam kehidupanku. Atau misalnya kita tanya dengan motivasi yang berbeda, kita tanya dengan fear. Misalnya, apakah kalau aku percaya sama Bible ini, dia akan bikin hidupku semakin nggak enak. Ini bisa fear gitu. Atau kita tanya dengan motivasi pembenaran. Misalnya, apakah kalau aku percaya sama Bible, aku bisa tetap melakukan apa yang aku mau. Aku cuma mau kalau ya Bible ini bisa benerin apa yang aku mau lakukan. Atau kita tanya dengan pride. Kita tanya dengan, emang Bible yang udah tua itu bisa kasih tahu apa? Di zaman sekarang kan udah ada perkembangan sains, perkembangan teknologi, perkembangan AI. Kayaknya masih banyak deh yang actually lebih bener daripada Bible. Nah, atau kita juga bahkan jangan sampai aku percaya di sini nggak ada, kita tanya dengan motivasi seperti orang Farisi, literally mau ngejebak Yesus. Nanya bukan untuk cari jawaban, tapi nanya supaya bisa catch Yesus salah ngomong. Nah, jadi hari ini kita lihat gimana relevansi itu actually tergantung loh dari sikap hati kita kepada Bible. Dan part 1 ini, gimana kita datang ke Bible itu sebagai apa. Oke? Nah, jadi hari ini supaya kita bisa sama-sama belajar untuk bisa ngedalamin,
kemarin waktu aku mikirin ini, aku coba buat breakdown gitu. Is the Bible still relevant to modern life gitu kan? Terus tulis gitu kan di kertas. Karena kenapa? Karena kita harus dalam guys. Kalau enggak, kalau kita nggak harus dalam, kita pakai ChatGPT aja guys. Kalian tahu nggak kalau misalnya baru keluar ada AI Index dari Anthropic. Anthropic salah satu perusahaan AI, dia keluarin AI Index dan lu mau tahu hal yang menarik banget gak? Hal yang menarik banget adalah mereka survei 116 negara and then Singapura tuh peringkat 1 AI Index usage. Orang-orang Singapura pakai AI buat do research and development, scientific advancement, AI engineering, AI research gitu. Terus Indonesia ada di peringkat kalau nggak salah 95. Tahu nggak orang Indonesia pakai AI buat apa guys? Nomor 1 PR. Nomor 2 lebih keren guys. Nomor 2 konsultasi agama. Nomor 2 konsultasi agama. Nomor 3 creative fiction. Oke lah. Nah tapi yang nomor 2 ini lucu guys. Karena kalau misalnya kita nggak harus mendalami segala sesuatu, kita tanya sama AI aja, dia pasti lebih cepet. Lu suruh dia cari dibanding kita yang mikir kayak, wah Tuhan apa ya dasar dari firman-Mu untuk hal ini. Sebenarnya tanya AI aja, dia bisa langsung keluarin 20, 50 dasar ayat yang berhubungan sama sesuatu. Tapi beda guys, ngedalamin Alkitab pakai AI sama kita ngedalamin sendiri. Karena actually ya, waktu kita dalamin sendiri itu ya, minggu lalu ya Pastor James bilang, ya ada Roh Kudus gitu yang membantu kita. Nah itu ya sedikit hal yang menarik aja pas kepikiran ya, AI Index. Ingat guys, kita supaya negara kita berubah, jangan lagi kita ngedalaminnya pakai AI untuk agama. Nah, pertama ngomongin life, ngomongin modern life, ya sebenarnya guys, kalau kita pikir-pikir ya sebenarnya pertanyaannya adalah nomor 1, hidup seperti apa yang lu mau? Dan menurut lu siapa yang berhak menentukan hidup lu? Kita ngomongin modern life ya, ngomongin life itu selalu ngomong apa sih yang aku pengen? Apa sih yang aku pengen? Tapi apakah sebenarnya kehidupan itu yang sebenarnya berhak menentukan tuh apakah kita atau sebenarnya adalah Tuhan atau pencipta itu yang sebenarnya berhak menentukan hidup kita? Nah, ini juga ngomong yang jadi sumber kebenaran kita apa? Gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya siapa yang berhak menentukan hidup kita gitu? Apakah kayak ujung-ujungnya semua ditentukan di tangan kita dan apa yang kita bisa mengerti? Dan lebih lanjut lagi ya, apakah apa yang aku mau itu harus jadi yang paling utama? Karena ngomongin life ini, ngomongin siapa sih yang punya kekuasaan atas kehidupan kita. Dan ngomongin siapa yang punya kekuasaan ini ngomong deket banget sama surrender guys. Sama surrender, apakah ya kita sebenarnya mau atau bersedia menerima jikalau Alkitab ini yang sebenarnya kalau kita cuma ngomong is the Bible relevant with human life, itu kalau literally pertanyaannya cuma itu guys. Sebenarnya Alkitab itu sangat relevan karena actually Alkitab menjawab banyak banget loh pertanyaan manusia dari relationships, anxiety, purpose, morality, identity, worry, fear, apapun, bahkan sampai Alkitab itu juga menjawab area-area yang seperti pekerjaan kita gimana harus bekerja, tentang hukum bahkan. Dan makanya kenapa akhirnya Alkitab pun jadi dasar dari modern civilization di dunia barat gitu. Tentang hukum, tentang pendidikan, tentang kayak rumah sakit, tentang moral, justice. Alkitab sebenarnya menjawab semuanya. Jadi sebenarnya kalau lu literally tanya, is the Bible relevant? Yes, it's very relevant. Masalahnya kan jawaban itu kan nggak bisa memuaskan kita. Nah itu pertanyaannya, kenapa itu nggak bisa memuaskan kita? Yang pertama ya ini, bicara life, bicara ya sebenarnya yang kita tanyakan actually, yang harusnya, or rather yang harusnya kita tanyakan actually, ya siapa yang actually berhak sih menentukan hidup kita? Dan apakah ya yang kita mau itu harus jadi yang terutama? Nah, kalau tentang life ya, apakah Bible ini yang harus dijudge berdasarkan standar kehidupannya kita, atau sebenarnya kehidupan kita yang harusnya dijudge di hadapan Tuhan?
Ya kalau firman sih jelas bilang, ya tapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita melihat Yesus sebagai juru selamat, kita melihat Bapa sebagai Tuhan, Bapa sebagai Allah pencipta. Tapi apakah kita juga lihat Dia sebagai hakim yang nanti suatu hari nanti ya waktu kita kembali ya kita bakal harus mempertanggungjawabkan segala yang kita udah lakukan di hadapan Dia. Dan bahkan di Yohanes Yesus bilang, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia udah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah firman ini yang sekarang lagi kita omongin, Bible ini which is firman, yang lagi kita omongin itulah yang actually jadi hakimnya loh untuk kita. Nah apakah kita berpikir bahwa kehidupan ini tidak akan ada judgment-nya? Maksudnya kayak kita bebas melakukan apapun dan tidak akan ada konsekuensinya? Enggak guys, kita harus pikir lagi. Kita harus pikir lebih dalam lagi, dan ini hanya beberapa aja untuk pertanyaan yang aku terpikir kemarin tentang life. Nah, next, bicara relevan. Nah, coba teman-teman, waktu kita bicara relevan, kita juga bisa dalamin lagi. Sebenarnya ada hidden meaning apa nih waktu kita tanya tentang relevan ya? Waktu kita tanya tentang relevan ada hidden meaning apa yang actually kita sebenarnya nanya atau yang sebenarnya kita pengen. Nah, ngomongin relevan, nomor satu, karena kemarin di Nanjing juga waktu Chinese New Year selesain 101. Kemarin di Shenzhen juga kita baru 101. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita sudah menyelidiki Alkitab? Karena sebenarnya guys, Alkitab itu setiap kali 101 itu salah satu yang bakal sangat terlihat adalah gimana actually Alkitab itu memiliki sangat banyak jawaban untuk segala sesuatu yang kita tanya. Tapi kadang kita belum menyelidikinya, tapi kita udah ngejudge Alkitab ini. Dan itu yang sebenarnya jadi kurang fair guys. Itu yang jadi kurang fair karena kita Alkitab itu dijudge tanpa dia ada kesempatan untuk actually membela dirinya atau menunjukkan apa yang bisa dia kasih ke kita. Nah, lalu bicara relevan juga bicara apakah kita hanya mau Bible waktu itu sesuai keinginan kita? Karena Bible itu kan menjawab banyak sekali kebutuhan manusia ya. Bahkan orang aja bahkan bilang gini, kayak science itu bisa menjawab kayak how things are gitu kan. Kayak kita bisa observasi, kita amati ada pattern-pattern, dan itu namanya science. Kita menemukan kayak hukum gravitasi gitu. Tapi kan makanya orang bilang salah satu alasan ada Tuhan adalah karena at the end of the day lu gak bakal bisa pakai science untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti why am I here in this earth? Gue berasal dari mana? Dan gue bakal kemana? Nah itu kita gak bisa jawab pakai science. Nah tapi Bible itu bisa jawab itu loh. Jadi ngomongin needs itu 100% ngomongin needs itu Bible bisa kasih. Tapi masalahnya Bible ini kadang juga ada wants. Masalahnya Tuhan tuh punya kehendak, dan kadang kehendaknya itu di saat dia bertentangan sama kehendaknya kita. Nah itulah yang kadang jadi konflik di mana kita jadi nanya, is the Bible still relevant actually? Nah habis itu kita lihat guys, ini yang nomor 3, apakah kita berpikir kalau kita bisa mengerti segalanya? Nah, ini menarik. Guys, kalian udah dengar belum? Recently ada NASA baru balik kan. Dia punya roket namanya Artemis. Oke, Artemis 2 ya? Iya. NASA baru balik, dia punya roket namanya Artemis. Ini katanya kedua kali manusia kayak pergi ke bulan lagi sejak yang dulu tahun 1960-an gitu ya. Terus habis itu yang menarik banget nih waktu balik, habis itu dia punya orang-orang yang bisa jadi astronot itu guys, semuanya minimal S2 kayak di bidang yang kayak sangat science and yang kayak science banget lah. Jadi si astronot ini, salah satu astronotnya waktu balik, terus dia waktu konferensi pers itu, terus dia bilang kayak, iya, gue bukan orang yang religius, tapi the moment gue sampai ke atas dan gue lihat kayak ternyata alam semesta ini begitu kosong, begitu gelap dan hampa dan kosong, dan bumi ini ada di tengahnya begitu spesial.
Karena bumi ini ada di tengahnya dan kita semua ada di bumi ini bisa hidup dengan kondisi dan situasi yang sangat baik. Di tengah kehampaan alam semesta itu, dia langsung mempertanyakan kayak, is this real kalau nggak ada, is it real that there is no God gitu. Dan begitu balik ya dia bilang, begitu balik dia langsung panggil chaplain atau kayak mungkin kayak pendetanya di kapal itu. Terus habis itu begitu dia ketemu pendetanya, dia lihat salib, dia bilang dia langsung nangis guys. Dia bilang dia langsung he broke to tears gitu. Kenapa? Karena ya terkadang yang kita berpikir kalau kita bisa mengerti segalanya, tapi ya sebenarnya belum tentu loh. Standar kita bisa mengerti segalanya itu otak kita yang sangat terbatas ini guys. Dan ya si astronot ini ya dia, aku nggak tahu, mungkin dia selama ini belum pernah, ya walaupun dia udah belajar sains gitu ya, cuman kan yang dia lihat kan dari grafik-grafik, figur-figur, gambar-gambar tentang alam semesta tata surya kan. Tapi the moment dia sampai atas dia baru tahu, wah ternyata it's much deeper than yang gue udah tahu selama ini. Nah, dan yang terakhir ya, nyambung juga sama ini, apakah kita berpikir semua hal itu bisa langsung dimengerti guys? Belum tentu. Nggak semua hal bisa langsung kita mengerti. Dan kenapa? Karena ya, kalau semua hal bisa langsung dimengerti ya balik lagi kita, itulah makanya kita tanya lagi ke ChatGPT aja gitu. Kalau semua hal langsung bisa dimengerti ya, tapi nggak bisa. Makanya itu kenapa kita yang harus menyelidiki, kita harus dalami, kita gumulkan sama Tuhan. Ada pertanyaan, kita datang ke Tuhan tapi dengan sikap hati yang memang tunduk gitu. Kita datang dan kita tanya sama Tuhan, kita gumulkan, kita doakan. Karena nggak semua hal bisa langsung dimengerti, tapi as time goes on ya Tuhan memang akan reveal juga sih kepada kita. Dan kita akan bisa, mungkin akan ada hal-hal yang kita jadi lebih mengerti, tapi tidak sekarang, nggak langsung sekarang, tapi as time goes on. Kita dalami, kita experience life, kita akan semakin bisa mengerti. Nah, jadi bicara relevan ini, bicara apakah Bible itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Nah ya Alkitab memang udah ngomong, akan tiba masanya di mana orang-orang udah nggak bisa lagi terima ajaran sehat, tapi mereka bakal maunya dengerin aja apa yang memuaskan keinginan telinganya mereka. Dan Alkitab juga ngomong di Roma, nggak semua hal bisa relevan sesuai yang kita mau guys, karena kadang yang kita mau itu adalah menurut daging, tapi Alkitab bilang justru jangan ikutin dagingmu, karena kamu akan mati. Tapi kalau oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu yang awalnya kamu pikir itu semua hal yang lu pengen relevan itu, maka kamu akan hidup. Dan Alkitab juga bilang ya, memang udah pasti ini mungkin nggak relevan. Karena ini namanya Alkitab juga mendidik kita. Dan didikan itu selalu menyakitkan dan tidak menyenangkan. Nah menyakitkan dan tidak menyenangkan ini artinya sebenarnya ya, bahasa lainnya ya tidak relevan untuk kita. Untuk kita terima. Tapi Alkitab bilang setelah kita dapat pelajaran darinya, kita akan menikmati kedamaian karena kita udah melakukan apa yang benar. Nah, next. Bible. Last one ya, last one. Ini nggak semuanya loh guys, ini cuma beberapa pertanyaan yang dari sisi aku, yang aku terpikir. Tapi aku yakin teman-teman juga masih banyak loh yang kita bisa dalamin lagi. Dan ngomongin Bible, ya the real question is, yang harusnya kita tanya adalah, kamu udah tahu belum apakah Bible itu benar-benar benar? Aku nggak bilang why the Bible is true, tapi kayak how the Bible is true, kayak gimana caranya lu tahu kalau Bible itu benar. Karena kemarin ya waktu kita di kelas 101 kita, makanya kenapa modul 1 itu why Bible, karena lu harus tahu how the Bible is true, kayak gimana lu tahu kalau Bible itu benar. Bible ini kan sebenarnya melewati proses sejarah yang panjang, dan kalau kita nggak ngerti prosesnya kadang kita pikir dia seperti buku turun dari surga dan habis itu dicetak pakai mesin fotokopi kayak zaman sekarang. Tapi kan nggak kayak gitu guys sebenarnya. Bible itu kan sebenarnya prosesnya beda banget sama itu. Itu 100% berbeda guys. Zaman dulu nggak ada mesin printer, zaman dulu nggak ada mesin cetak. Tapi ada proses yang
dari manuskrip-manuskrip, surat-surat yang itu dikumpulkan, ada proses council atau konsili di mana ahli-ahli berkumpul, habis itu mereka udah kumpul, mereka habis itu eh, menentukan dengan kriteria yang sangat strict gitu untuk mana yang masuk Alkitab, mana yang enggak. Jadi, dan itu akhirnya jadi buku yang sekarang, tapi juga nggak sesimpel itu juga. Jadi, kita harus tahu how the Bible is true. Nah, nomor dua, setelah tahu the Bible is true, kita datang dengan sikap hati apa? Kita datang kepada Bible dengan sikap hati seperti apa? Karena ya Tuhan itu Tuhan. Jadi kita waktu datang ke Tuhan, memang ya sudah kita memang harus takut akan Tuhan gitu. Baru kita bisa mulai mengerti. Karena kalau aku pikir kayak kita aja kalau datang ke orang tua kita dengan kurang ajar aja, kadang mereka nggak terima gitu. Kenapa kita expect Bible yang adalah Tuhan pencipta alam semesta ini kayak bisa kita datang dengan sikap yang kurang sepantasnya gitu. Nah, sikap yang kurang sepantasnya apa ya? Yang paling kurang pantas ya itu seperti yang tadi contoh orang Farisi itu, yang mereka datang memang mau nentang, datang memang mau jebak. Nggak bisa guys, kita bakal nggak bisa menemukan jawaban kita. Nah, habis itu kita ngomong, apakah kita percaya dimensi spiritual? Karena, dan kayak bahkan bukan cuman kayak, oh ya surga itu ada, aku percaya, nanti udah selesai hidupku di sini, aku masuk surga, aku percaya. Tapi, enggak guys, dimensi spiritual tuh actually, sekarang pun, manusia kita pun, bukan cuman daging yang kita bisa lihat ini loh, tapi ternyata ada manusia rohnya juga, dan ternyata dimensi spiritual itu, langsung berpengaruh juga loh di dalam kehidupan lo sekarang. Nah itu lo percaya nggak? Karena susah untuk kita percaya Bible kalau yang kita percaya hanya dimensi material ini, apa yang kita bisa lihat. Dan mau tahu nggak teman-teman yang paling menarik apa? Paling menarik adalah lo kalau mau ngomong relevan, kan relevan itu terhadap sesuatu ya. Relevan kan terhadap sesuatu, dan ya semoga ya relevannya terhadap sesuatu yang paling asli. Nah, the Bible is very very relevant karena Bible bahkan touch on dimensi spiritual yang sebenarnya ada, tapi kita sendiri kadang nggak sadar. Jadi the Bible itu touch on many different things yang bahkan kita sendiri pun nggak sadar ada. Salah satunya dimensi spiritual. Dan itulah kenapa the Bible is very very relevant. Nah, ngomongin dimensi spiritual ya akhirnya kita akan sampai ke pertanyaan, bagaimana kita actually melihat Tuhan? Apakah kita melihat Tuhan ini hanya sebuah agama yang ada di dimensi bumi? Kalau kayak gitu kan ya mungkin baca Bible ini akhirnya jadi sebuah ritual atau jadi sebuah aktivitas biasa yang harus kita lakukan. Tapi teman-teman, lu mau jadiin Tuhan itu asuransi kebakaran lu, atau lu sebenarnya hari ini percaya kalau sebenarnya yang lu percaya Tuhan lu itu bukan asuransi kebakaran, tapi Tuhan lu itu adalah seorang pribadi, pribadi, which is itulah yang membedakan agama Kristen, Tuhan yang kita percaya dengan Tuhan yang lain, karena Tuhan yang ini sifatnya pribadi, which is a person yang lu bisa kenal, dan karena dia a person, makanya dia punya kehendak untuk mau menyatakan diri juga. Dan itulah yang akhirnya makanya ada namanya Bible. Makanya kenapa the Bible kadang dibilang it's the word of God, karena Tuhan lagi menyatakan diri sama lu. Nah pertanyaannya kan, apakah lu percayanya Tuhan itu asuransi kebakaran aja, Tuhan itu cuman sebuah konsep ketuhanan ini, keagamaan ini, atau sebenarnya lu percaya bener-bener kalau misalnya Tuhan yang lu punya itu adalah seorang pribadi yang mau menyatakan kehendaknya kepada lu, dan makanya itulah dalam wujudnya namanya the Bible. Nah, akhirnya ya kalau kita percaya kalau misalnya the Bible ini adalah, kalau kita percaya kalau misalnya sebenarnya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mau, seorang pribadi yang punya kehendak, dia ada maunya. Dan memang udah wajar karena setiap dari kita di sini pun ada maunya.
Aneh kalau misalnya lu nggak punya maunya dan lu kayak ngikutin maunya orang terus. Tuhan ini juga ada maunya, ada kehendaknya. Tapi kehendaknya kita tahu kehendaknya itu baik untuk kita dan kehendaknya itu dia sayang sama kita kan. Dan dia mau menyatakan dirinya sama kita. Kalau kita percaya itu akhirnya kita baru bisa percaya Bible waktu kita baca Bible itu bukan actually hanya sebuah aktivitas membaca. Bible waktu kita baca itu bukan hanya sebuah aktivitas membaca, melainkan dia adalah sebuah aktivitas, sebuah momen di mana Tuhan lagi mau memberikan lu arahan, lagi mau memberikan lu perintahnya, lagi mau memberikan lu tegurannya, lagi mau menyatakan kepada lu rahasia isi hatinya, lagi mau kasih tahu ke lu masa depan lu, lagi mau kasih lu hikmat yang lu perlukan untuk menjalani hari itu, lagi mau ingetin lu akan hal yang lu udah lupa, lagi mau ingetin lu akan kesalahan yang mungkin lu lakukan tapi yang dia juga udah ampuni, lagi mau ingetin lu gimana caranya kehidupan lu bisa lebih baik lagi ingetin lu kalau dia sayang sama lu. Itu adalah membaca Alkitab, guys. Dan bahkan ya di momen itulah makanya kenapa kita bilang waktu lu baca Alkitab, lu actually bukan lagi berhadapan sama buku, tapi lu actually lagi berhadapan sama Tuhan. Tapi tadi aku jelasin supaya kita bisa sama-sama paham and grasp this hari ini gitu, kayak iya, it's not a book, it's God yang lu lagi ketemu. Tapi lu harus ngerti it's God. Apa artinya it's God? Artinya it's God tuh bukan kayak wah, Alkitab inilah Tuhannya. Bukan, guys, tapi ya itu tadi yang aku jelasin. Artinya waktu lu bertemu sama Alkitab itu, lu bukan lagi baca buku. Tapi ayo kita lihat baca Alkitab itu sebagai actually ya itu momen dimana Tuhan itu lagi mau menyatakan hatinya ke lu. Dia lagi mau kasih tahu lu kalau dia sayang sama lu. Dia lagi mau kasih tahu ke lu kalau lu punya masa depan yang indah karena dia udah rencanakan dari dulu. Kalau kita ngelihat baca Alkitab seperti ini, lu nggak bakal tanya lagi apakah membaca Alkitab itu relevan. Tapi lu bakal bener-bener mengalami, lu bakal bener-bener ngerti banget gitu. Kayak kalau Alkitab itu sebenarnya sangat-sangat relevan. Dan kalau sebenarnya Alkitab ini is something gitu, it's not a book. Nah, itulah untuk bagian ini. Makanya ayo kita selesai dari hari ini ya kita coba kita lihat bagaimana kita actually datang kepada Alkitab. Kita melihat Alkitab actually sebagai apa. Dan waktu kita tanya, is the Bible still relevant? Atau waktu kita tanya pertanyaan yang lain, kita lihat, guys, apa sebenarnya yang jadi pertanyaan di balik pertanyaan itu. Apa yang sebenarnya jadi motivasi atau keinginan atau sesuatu yang lain yang ada di balik dari apa yang kelihatan di surface-nya. Oke. That's from me. And sekarang Caitlin bakal lanjutin. Oke, thank you Juan. Ya, jadi tadi Juan udah jabarin pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin ada dalam hati kita when we ask if the Bible is still relevant. Dan Juan juga udah bilang tadi kalau relevansi itu sebenarnya tergantung sama how we look at the Bible. And guys, if we want to truly experience the Bible's relevance in our lives, we gotta start seeing the Bible dengan benar. Kayak yang tadi Juan juga bilang, kayak it's not just sebuah aktivitas membaca. Jadi sekarang gimana caranya? How should we look at the Bible? So this is what I'm gonna share today. Yang pertama, the Bible, we should look at it as a book that speaks to us personally. Kalau kita baca di Matius 22 ayat 23 sampai 32, ntar teman-teman bisa baca sendiri aja. Tapi itu tentang kayak the Sadducees yang lagi tanya sama Tuhan. They were questioning Jesus karena mereka nggak percaya kalau ada kebangkitan. Terus Yesus jawab mereka di ayat 31, menarik banget. Di ayat 31 Tuhan Yesus bilang kayak, but regarding the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. Aku pas baca ini aku kayak wow banget karena kayak Jesus quoted that verse. Jesus quoted this verse yang kayak I am the God of Abraham segala macam. Itu bukan in a sense yang kayak have you not heard what God spoke to Moses? Tapi Tuhan bilang kayak have you not read what was spoken to you by God? Jadi kayak
bukan kayak, oke lu dulu 1000-an tahun lalu Tuhan ngomong gini sama Musa, tapi Tuhan literally lagi ngomong kayak dengan cara yang have you not that was spoken to you, not to Moses by God. Jadi kayak Jesus was literally saying kalau the scripture is never out of date. It's always relevant because it is the truth. It's the truth. And it's God himself. Bahkan kalau hari ini kayak firman udah ditulis dari ribuan tahun yang lalu, that is still the same word of the Lord, that is still the word of the Lord, that is still speaking to me, to you. Every single day, every single moment we read it, every single moment kita bertemu sama firman, it is a book that speaks to us personally. That is the authority of the scripture. Dan yang kedua, we should also look at the Bible sebagai apa? Sebagai a book that can completely transform the lives of the readers. Oke, ini kalau teman-teman lihat aku taruh poster kayak undian. Oke, sebenarnya my point is not the undian, tapi my point adalah kayak, oke, mungkin kita udah sering dengar kalau ya firman itu bisa transform our lives. Firman itu berkuasa, firman itu bisa ubahin kehidupan. Firman itu bisa bikin yang nggak bisa tidur jadi bisa tidur, bisa bikin yang adiksi jadi lepas, bisa bikin yang terluka jadi pulih dan lain-lain gitu. And yes, that's true gitu. Firman beneran bisa mengubah kehidupan kita. Tapi kalau teman-teman lihat di tulisan aku tulis kayak a book that can completely transform the lives of the readers, terus aku kasih titik 3 di atas. Ini tuh kayak lambang titik-titik ini kayak terms and conditions applied. Ini sesuatu yang kecil, seringkali nggak kelihatan. Kalau kita lihat nih poster kayak, wih ada kulkas, ada duit, ada motor gitu kan. Tapi kayak kita nggak lihat di bawahnya ada tulisan kecil banget, syarat dan ketentuan berlaku. Dan kayak kalau kita nggak lihat, akhirnya kita jadi nggak dapet gitu. Ini yang bisa ngabarin kita dapat menang mobil atau nggak jadi gitu. And it's the terms and conditions. Dan hari ini aku mau bilang kalau this book of the Bible itu kayak bisa mengubahkan kehidupan kita, tapi terms and conditions apply. Bukannya bilang kuasa firman itu jadi nggak berlaku gitu, bukan, tapi kayak it depends on how we use it. Kalau firman cuman jadi buku pajangan di kamar kita nggak pernah kita baca, it's not gonna do anything in our lives. Jadi ada syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi dulu, baru ini completely transform our lives bisa berlaku buat kita. Apa aja terms and conditions-nya? Yang pertama, belief. Kita mau baca di Hebrews 4 verse 2, dibilang, for indeed we have had good news preached to us, just as they also. But the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard. By the way, aku akan quote dari NASB semua hari ini, karena this is the closest translation yang sama bahasa asli. Tapi ada beberapa yang aku akan taruh juga versi lainnya, supaya lebih mudah dimengerti. Ini agak membingungkan sedikit, tapi NLT-nya bilang very clear. Dia bilang kalau, but it did them no good because they didn't share the faith of those who listen to God. Jadi singkatnya adalah kayak buat orang-orang yang nggak percaya, firman itu nggak ada, it did them no good, nggak ada efeknya apa-apa gitu. And the first term adalah we have to believe in the word of the Lord. Believing in the word is very important karena kalau kita nggak percaya, it's not gonna do us any good. Contoh, I think around 2 weeks ago, aku kayak sempat khawatir banget sama masa depan. Aku ada momen dimana aku kayak gelisah pol. Terus aku kayak sampai bangun tidur tuh langsung kepikiran. Terus kayak langsung gak tenang. And I just froze. I couldn't do what I was supposed to do. Terus kayak, iya oke, I know. Firman bilang kayak, for I know the plans I have for you. Terus aku tahu Firman bilang kayak, do not fear for I am with you. Dan lain-lain gitu. Tapi kayak, what I knew at that moment was that I was afraid. And it was such a simple proof that I was doubting the word of the Lord. Karena aku sebenarnya lebih percaya sama apa yang di depan mata daripada ya apa yang Firman bilang. Kayak depan mata, which is I graduated and I still don't know what's next gitu. Tapi kayak deep down, I doubt it. Dan ya makanya Tuhan bisa kasih janji Tuhan kayak segepok di Firman. Tapi kalau kitanya nggak percaya, it's not gonna do us any good. So what did I do? I confess the word of the Lord. Aku ulangin terus, aku confess out loud 100 kali ya 100 kali deh. Sampai kapan? Sampai percaya. Karena Roma bilang kalau iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi whenever we find it hard to believe, what should we do? We confess the word until we believe it. Kayak, by the way, confessing the word of God is so powerful. Karena firmannya itu berkuasa banget. Kalau bumi, bintang, matahari, semuanya bisa jadi ada dari kagak ada, cuman karena perkataan firman. Masa iya sih luka hati kita nggak bisa sembuh karena perkataan firman? Masa iya perasaan kita nggak bisa pulih dengan firman? Because the same power
yang menjadikan langit dan bumi itu juga the same power that is now accessible for us to use. Jadi let's just start using more of it. Firman itu berkuasa menyembuhkan, berkuasa membebaskan, berkuasa mengubahkan, menjadikan, dan firman itu yang ngebebasin. Kita lagi ngerasa apa? Lagi ngerasa tertuduh, lagi ngerasa takut, lagi ngerasa terbeban, hopeless, marah, sedih, kecewa, whatever it is, kita bisa temuin jawabannya di firman Tuhan. Dan firman itu yang akan memerdekakan kita. Contoh, kayak tadi waktu aku ngerasa takut dan khawatir, which by the way nggak sekali, kayak banyak episodenya, dan nggak cuma satu ayat gitu loh, kayak the Holy Spirit can remind us of a lot of verses yang kita pernah diajarkan kepada kita. Jadi kayak, let's experience it for ourselves, gimana firman itu bisa memerdekakan kita. Waktu aku lagi ngerasa tertuduh, firman yang bebasin aku. Waktu aku lagi ngerasa not good enough, firman yang bebasin aku. Waktu aku ngerasa hopeless, aku ngerasa marah, aku ngerasa sedih, kecewa, firman yang bisa bebasin kita. So let's have a lot more experiences with the word of God yang hidup dan bisa membebaskan kita. Anyway, kita juga mau believe, because kayak doubting the word of God is actually very dangerous. Like, we have to be very careful with doubting the word of God. Karena kayak questioning the word of God, mempertanyakan, tidak mempercayai, this is literally the oldest trick in the devil's playbook gitu. Kayak literally kita lagi masuk ke strategi ribuan tahunnya setan yang gak pernah berubah, karena dari dulu sampai sekarang dia tetap aja berhasil dengan strategi ini. Kayak setan itu pinter, Paul. Kalau kita covernya udah Kristen, udah ke gereja, udah ke Femsel, kayak udah tahu firman, baca 365, kayak dia nggak bakalan langsung kayak bilang kayak firman salah gitu. Tapi he will question it, he will plant seeds of doubt in our hearts, yang bikin kita kayak, iya ya, emang iya. Mungkin maksudnya nggak gini kali. We start to rationalize and we start to interpret it the way yang membenarkan pemikiran dan asumsi kita sendiri instead of looking at it from its own context. Dan kayak, contoh, the first thing that Satan said to Eve, nabur benih ketidakpercayaan. The first thing that Satan said to Jesus pas dia mencobai Yesus, yang di Matius 4, pas Yesus di padang gurun habis puasa 40 hari, Satan bilang kayak, if you are the son of God, command that these stones be made bread. Ini konteksnya waktu itu Yesus baru dibaptis, terus pas dibaptis kan langit terbuka, terus Roh Kudus turun, terus Bapak bilang kayak, this is my dearly beloved son. Habis itu kayak Satan di padang gurun ini kayak bilang sama Yesus, challenge gitu, kayak if you really are the beloved son of God, then do something to prove it, make the stones bread. And Jesus answered him with the Bible. And by the way, kayak ini jumping dikit, tapi menarik, Paul, gimana kayak kita hari ini mau bahas tentang how the Bible is still relevant. Dan banyak yang especially question the authority, the relevance of the Old Testament gitu. Kayak sering dengar gak sih kayak, oh tapi kan sekarang kita hidup di zaman perjanjian baru, kayak udah gak di perjanjian lama lagi. Tapi I just find it interesting that when Jesus was asked these 3 questions, semua jawaban Yesus he took from the book of Deuteronomy. Semua jawaban Yesus Tuhan ambil dari buku Ulangan. Tuhan bilang, man shall not live by bread alone. It's kitab Ulangan. You shall not tempt the Lord your God. Ulangan. You shall worship the Lord your God and Him only. Kitab Ulangan juga. And ketika Yesus ngomong gitu, the devil actually fled. And I think kayak, if Jesus and neither Jesus nor the devil question the authority of kitab perjanjian lama sih. So maybe we should stop doing it as well. Anyway, balik lagi kayak syarat pertama, kita harus percaya term and condition-nya. Terus percaya Alkitab sebagai apa? Kayak what should we believe the Bible as? 1 Thessalonians 2 verse 13 bilang, for this reason we also constantly thank God that when you receive the word of God which you heard from us, you accepted not the word of man, but as what it really is, the word of God, which also is at work in you who believe. Percaya kalau firman itu adalah the word of God himself. Percaya kalau firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Maka tadi poin pertama adalah, it's a book that speaks personally to us. Karena ini literally Tuhan sendiri yang lagi ngomong, yang sedang ngomong, yang present continuous sedang lagi ngomong, berbicara sama kita when we read the Bible. Because He is alive and He speaks when we read the Bible. Nah, sebelum kita masuk ke syarat kedua, kita perlu ngerti dulu implikasi dari syarat pertama ini. Ketika kita bilang kalau God's word, firman adalah perkataan Tuhan sendiri, maksudnya apa? Implikasinya apa? Karena kalau nggak, when we go into the second term, it's just not gonna make sense.
Waktu kita bilang kalau firman adalah perkataan Tuhan, we're actually dealing with a very important issue, which is the issue of authority. Because the word authority itu actually comes directly from the word author. Jadi the authority of any work itu depends on the author. Kayak it's the authority of the author that gives authority to the work yang dia lakuin, yang dia bikin. Jadi when we say kita percaya firman adalah perkataan Tuhan, berarti we're dealing with God's authority because He is the author. Dan kita harus sadar kalau in life, kenapa kita kayak bawa-bawa isu authority ini? Karena in life ini, like it or not, sadar nggak sadar, there's always an authority that we're submitting ourselves under. Gak ada yang benar-benar kayak hidup gue bebas, nggak tunduk sama siapa-siapa. Itu kayak gak ada gitu. None. There will always be a master. Selalu akan ada Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau bukan Tuhan, ya something else. There's always gonna be something else. PSM udah ajarin kita kalau kayak ada 4 otoritas atau 4 kerajaan yang tiap hari rebutan mau ngatur hidup kita. Bisa jadi diri kita sendiri, bisa jadi dunia ini, bisa jadi setan, atau otoritas kerajaan Allah sendiri. And we all have the free will to choose kita mau yang mana sebenarnya. Tapi may the decision we make be an informed decision. Nah, teman-teman bisa take the time. I encourage you guys to take the time to renungin and to think about sebenarnya ujungnya apa sih kalau misalnya nih aku pilih ikut kerajaan setan, atau aku ikut pilih kerajaan diri sendiri, atau aku milih ikut kerajaan dunia, ujungnya apa? Tapi hari ini I wanna inform you that otoritas kerajaan Allah yang dijewantahkan dalam bentuk firman itu is not a set of rules yang mau bikin hidup kita makin susah, makin berat, makin kagak happy gitu. Pas Jas bilang last week a statement yang very nempel di otak aku kayak our God is not a joy killer. All the things written in His Word are meant for our good. Karena sebenarnya when we resist the Bible's authority, we are missing out on the fullness of life yang Tuhan janjiin buat kita. All things written in the Bible are born out of the same heart that brought Jesus to die on the cross for us. Masa iya sih kalau nyawa anaknya Yesus, anaknya sendiri aja Tuhan kasih karena sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, terus sekarang Tuhan kayak kasih kita firman biar hidup kita susah dan gak happy aja. Kayak it's so not, gak sesuai banget gitu. Tapi justru karena Yesus sayang banget sama kita sampai dia mati buat kita, dan gak sampai situ aja, karena saking sayangnya sekarang pun Yesus dalam bentuk firman, karena Yesus adalah firman yang menjelma jadi manusia, itu sedang mau bentuk kita, ajarin kita, sayangin kita, pulihin kita, bebasin kita, dewasain kita, supaya we can live life to the fullest. That is why the Bible is so powerful, and the Bible is not a set of rules yang mau bikin kita hidup kita susah, tapi it's born of the same heart that brought Jesus to die on the cross for us. It's born out of love for you and me. Jadi buat teman-teman, kayak let's think about sebenarnya dari 3 otoritas yang lain itu ujungnya gimana, and let's decide, let's make an informed decision. Tapi kayak let's remember that the Bible is literally written out of love for us. Now, with that being said, aku mau lanjut ke syarat kedua, yaitu obey. And step 2 ini penting banget. Mungkin kayak kita udah sering dengar kayak ya obey, taat. Tapi kayak this is so important karena kalau percaya doang ya setan juga percaya sama firman. Ya udah gitu, kayak nothing changes gitu. Syarat yang keduanya juga berlaku. Terms and conditions itu kalau nggak dipenuhi semua nggak berlaku juga. Jadi mesti semuanya dipenuhi baru berlaku. Dan looking at the Bible as God's own word means that we choose to obey all of the word of God. We choose untuk ikutin otoritas firman, dan taatnya itu semua, nggak bisa pilih-pilih. 2 Timothy 3 ayat 16 bilang gini, all scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. It says that all scripture is inspired, not some, not just the ones we like, not just kitab-kitab tertentu, tapi all scripture. Jadi we can't pick and choose what we like or are comfortable to our ears aja gitu. Kayak we don't get to pick and choose a la carte style which parts of the Bible we want to follow. Tapi we gotta choose everything. We gotta choose to obey everything because the truth is a whole package. And the truth is, kayak if we're being honest with ourselves, including myself, kayak seringkali we find ourselves in positions di mana we just like that the Bible answers our needs. Kayak, aduh aku lagi ngerasa sedih baca Mazmur, kayak rasanya di ngerti banget, lagi ngerasa kayak, Tuhan kenapa begini, komplain, terus kayak baca Mazmur tuh kayak, aduh di ngertiin banget, kayak we like the Bible
when it answers to our needs, lagi khawatir terus Tuhan bilang kayak jangan khawatir gitu, kayak senang gitu. Tapi kayak we just like it when the Bible ngerti perasaan kita, but we start questioning it the moment it challenges what we want. Contoh, in the area of commitment and wholehearted devotion misalnya. Kayak Firman bilang kalau ikut Tuhan itu harus sangkal diri, harus pikul salib. Tapi now we live in an era where taking the words of Christ literally and seriously is rarely considered, which is very concerning. Kayak nggak usah jauh-jauh, misalnya mengkomitmenkan diri baca firman setiap hari. Kayak itu aja seringkali masih susah banget rasanya. Dan ya mungkin dunia bilang kayak oke, itu mah buat orang-orang yang radikal aja, itu buat orang-orang yang sekolah pendeta aja, buat pendeta, buat misionaris aja gitu. Kayak gue mah yang penting hidup baik-baik aja, nggak macam-macam, ya udahlah baca firman kayak ya gue usahain gitu tiap malam sebelum tidur baca, tapi kayak ya masih bolong-bolong, ya coba. Tapi kayak God's call to commitment has always been very clear. And the thought of a person calling himself a Christian back then without being a devoted follower of Christ is just absurd. Dan kayak being a disciple without being disciplined is just absurd. Kayak we have to choose to obey the word of God completely. Ini syarat kedua yang harus terpenuhi. Karena when we really believe and obey it, we'll start to experience the transformational power of the Bible. By the way, kayak tadi aku ngomong kayak gitu, not meant untuk offend siapa-siapa, karena aku sendiri nggak perfect. Tapi maksudnya kayak, let's sama-sama reflect and bener-bener kayak take the Bible as it is, take the words of Christ as it is, dan punya hati yang tadi Juan juga bilang kayak, aku mau tunduk sama Tuhan, aku mau takut sama Tuhan because He is God. When we look at the Bible, may we come with a heart yang takut dan gentar sama Tuhan. Iya, Dia Bapa yang mengasihi kita, tapi we also need that fear of the Lord when we come to Him. Jadi kayak let's come to Him in fear and reverence. Karena the amazing thing about our God is kayak ketika kita datang dengan takut dan hormat sama Tuhan, sama otoritasnya Tuhan, sama kemuliaan dan kekudusannya Tuhan, the more that He will reveal Himself to us, the more that He will give us not His punishment, but His love. And it will give us like, wow, Tuhanku sebegini mengasihi akunya ya. Jadi kayak we can be so in love with the one we fear the most. We can be the most in love with the one we fear the most. And it's a very, mungkin dunia mikir kayak it's a very conflicting perspective. Tapi kayak when we have that kind of relationship with God, kayak barulah di situ kayak kita benar-benar bisa ngalamin how the word of God can really transform our lives. And so yeah, I encourage kita semua to be honest with the Lord, karena iya Dia Allah yang mengasihi kita. Be honest, Lord, it's hard to do this, it's hard, aku gini kayak kita geluti bersama dengan Tuhan, tapi satu sisi kita juga tetap taat, tetap mau punya hati yang okay, Lord, I submit. Tapi habis itu kayak okay, but I still don't understand, Lord. Kayak dengan hati yang submit dan hati yang tunduk kayak, can you please help me understand? Sebenarnya Tuhan maksudnya kenapa? Tuhan kenapa ya susah banget buat aku taatin ini? Kayak how should I do it? Please change my heart. Jadi kayak satu sisi kita tunduk, kita taat, kita lakuin, tapi juga nggak berarti kita kayak blind obedience dan kayak udah pokoknya perasaan gue nggak penting, yang penting taat gitu, jadi robot semua. Terus kayak we validate our emotions, we geluti sama Tuhan, tapi kita juga taati, kita juga tetap tunduk, even when we still not yet understand. Oke. Habis itu, we have to choose to obey the word of God completely. Ini syarat kedua yang harus terpenuhi supaya kita bisa benar-benar experience the transformational power of the Bible. Jadi kita mau balik lagi ke judul hari ini, yaitu is the Bible still relevant? And the answer is a big fat yes. We have a God, a Bible, who is still very relevant until today, and who will always be because He is alive and will always be. Jadi kayak yang tadi Juan juga udah bilang, kayak kita let's go deeper guys. Let's not be people yang okay, ChatGPT is enough for me. No, kayak may Christ be enough for us, tapi not ChatGPT. Jadi kayak may we go deeper and kayak cari tahu gitu sebenarnya apa sih pertanyaan yang ada dalam hatiku. Kenapa ketika dibilang is the Bible still relevant? Yes, and it's not satisfying for us gitu. Kayak sebenarnya apa yang masih ada dalam hati kita? And let's make that decision to read and meditate on the word daily. Dan by the way, buat yang udah lama nunda, udah lama diemin DNA-nya, boleh kayak bilang sama DNA-nya, kayak okay, I'm gonna recommit gitu. Anyway, let's datang ke Tuhan dengan sikap hati yang benar, dan kayak lihat firman Tuhan as God's own word. And gak cuma baca aja, tapi kayak yuk kita juga mau submit to and obey to it. Karena kayak kita
percaya, kita sadar kalau wow, this whole book of the Bible is literally written for me out of a heart that loves me to death. And when we believe and obey it, let's experience gimana kayak the word setiap hari itu bisa ngomong something very specific for you and me and experience the transformational power that it brings in our lives. Mungkin itu aja dari aku. Thank you so much. Aku kembalikan ke moderator. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!